Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan data yang terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka data dari klien 3408. Nah, ini ya, jadi dari data ini nanti yang digunakan adalah yang data edit ya, kayak ini. Oke, dari data ini nanti kita buat dulu ke format CSV, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Dan untuk membuat format CSV caranya seperti ini. Jadi kita copy ya dari sini. Nah, jadi untuk yang atas, yang nama variabelnya ini tidak digunakan, jadi hanya dari nomor sampai ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian sampai ke bawah ya datanya. Nah, seperti ini di blok seluruhnya. Copy. Kemudian kita buat file baru. Klik kanan, paste spesial ya, paste value. Nah, seperti ini lalu kita save. Di file, save as. Nah, lalu kita save ya. Nah, untuk nama bebas kita tulis saja contoh seperti ini. Kemudian untuk format, nah untuk format kita ganti ke ini ya, CSV UTF 8. Nah, seperti ini lalu kita save. Jadi seperti itu ya untuk membuat file CSV-nya. Nah, karena sudah buat, nanti kita gunakan file yang saya buat saja. Oke, setelah file CSV-nya terbentuk, lalu kita buka ini ya, CSV-nya ini. Nah, ini. Nah, kita buka aplikasi Smart PLS. Lalu kita klik New Project. Untuk nama, ini kita tulis saja contoh seperti ini. Kemudian create. Lalu kita masukkan data CSV yang sudah kita buat tadi. Ini ya, import file. Ini CSV, open. Lalu kita klik import. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa back, kemudian kita klik create model. Model type kita pilih PLSM, kemudian model name kita tulis saja contoh seperti ini. Klik save. Nah, lalu kita masukkan ini ya, indikator ini ke lembar kerja. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita klik dulu yang nomor ini tidak usah, yang no ini tidak usah. Jadi mulai dari JSP1 sampai dengan ini ya. Nah, JS seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu kita beri nama. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita masukkan variabel kedua. Ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan variabel ketiga. Ya, untuk memberi nama tinggal double klik saja ya. Yang blood orange ini tinggal double klik, nanti bisa diganti namanya. Nah, seperti ini lalu kita susun berdasarkan kuesionernya, berdasarkan model analisisnya. Nah, untuk merubah posisi indikator, nanti tinggal diklik saja ya, seperti ini, klik. Lalu dipindahkan ya, yang kuning ini sesuai dengan arah panahnya. Nah, seperti ini.
Nah, setelah seperti ini lalu kita hubungkan dengan menu connect seperti ini ya, sesuai dengan model yang ada. Nah, seperti ini. Jadi workload ke work-life balance, dari work-life balance ke job satisfaction, dari workload ke job satisfaction, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita save. Kemudian kita lakukan analisis. Jadi yang pertama kita lakukan analisis itu nanti urutannya ini ya. Nah, seperti ini urutannya. Nah, yang pertama adalah univariate descriptive. Nah, untuk univariate descriptive itu kita dapat dari sini ya. Nah, ini kita bisa back. Ini kan sudah di save ya. Kita back dulu. Nah, ini yang data ini kita double klik. Nah, ini adalah analisis univariate descriptive-nya. Nah, ini tinggal kita copy. Ini ya, copy to Excel. Kita buka Excel-nya. Nah, lalu kita bisa paste ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Paste lalu dirapikan dan diinterpretasikan seperti ini. Ya, seperti itu ya caranya. Nah, ini kita bisa back, kita kembali ke model tadi. Nah, yang pertama kita lakukan, tadi kan sudah ya deskriptif, lalu kita menguji outer model. Nah, outer model ada beberapa pengujian ya. Kita lakukan, jadi caranya seperti ini untuk pengujian outer dan inner. Klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, ini bisa kita save. Jadi untuk analisis menggunakan Smart PLS 4 ini ada dua cara menge-save-nya, yaitu kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS atau kita bisa save di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, untuk di dalam Smart PLS caranya seperti ini ya. Nah, ini tinggal klik save. Kita ganti namanya ya sesuai dengan tahapannya, yaitu PLS algorithm. Nah, untuk meng-save di luar dari aplikasi Smart PLS caranya ini ya, klik Excel, lalu export. Nah, lalu kita bisa save di mana yang kita inginkan ya, seperti ini. Jadi yang biasa saya lakukan seperti ini, jadi sudah berbentuk folder. Nanti tinggal klik ini ya, save. Nanti akan tersimpan. Jadi untuk output dari Smart PLS itu bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah Excel. Oke, untuk seperti itu cara meng-save-nya. Jadi di semua tahapan sama, nanti tinggal diulang saja caranya. Nah, yang kita lihat tadi ya, outer loading terlebih dahulu. Nah, ini loading faktor. Jadi loading faktor ini harus di atas 0,7 baru dikatakan valid. Nah, kita lihat di sini ya, outer loading. Nah, ini jadi ini semuanya sudah di atas 0,7. Jadi kalau yang di atas 0,7 ini akan berwarna hijau. Kalau di bawah 0,7 warnanya akan merah. Nah, ini bisa kita lihat ya, semuanya sudah di atas 0,7 dapat dikatakan valid. Nah, kemudian ada juga di sini ada nilai AVE ya, convergent validity. Nah, untuk AVE ini menguji validitas variabel laten yang biru ini. Nah, ini kita uji di sini, di construct reliability and validity. Nah, ini adalah nilai AVE-nya. Nah, untuk AVE ini nilainya harus di atas 0,5 ya. Ini semuanya sudah di atas 0,5, maka dapat dikatakan valid. Nah, kemudian untuk nilai reliabilitas ya, ini construct reliability and validity. Nah, kita gunakan nilai Kroubak alpha-nya. Nah, ini ya. Nah, ini Kroubak alpha. Jadi nilainya harus di atas 0,7. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,7, maka dapat dikatakan valid. Nah, kemudian untuk pengujian diskriminan kita menggunakan nilai HTMT. Nah, kita peroleh dari sini discriminant validity. Nah, ini HTMT-nya ya. Namun ini tabelnya bentuk matrix, kita pilih yang list. Yang ini list ya. Nah, untuk HTMT nilainya harus di bawah 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 0,9 ya. Nah, ini. Jadi tidak terjadi masalah pada pengujian diskriminannya. Nah, kemudian ada pengujian inner model. Nah, inner model ini kita ada uji GOF ya, Gaudens Fit of Index. Nah, ini menggunakan rumus. Jadi rumus GOF index ini, jadi ini ya, di Excel ada. Nah, ini. Nah, ini ya. Nanti tinggal diikuti saja rumusnya seperti ini. Nah, untuk nilai GOF-nya ini adalah 0,471. Nah, 0,471 ini
masuk ke dalam kategori tinggi ya. Nah ini. Kemudian ada nilai VIF. Nah VIF ini menguji nilai ini ya, menguji multikolonialitasnya. Jadi nilainya itu harus di bawah 5. Nah VIF kita peroleh dari sini. Kita pilih yang inner modelist. Nah ini ya. Nah ini semuanya sudah di bawah 5, maka di sini tidak terjadi masalah multikolonialitasnya. Nah kemudian ada pengujian ini ya, coefficient of determination atau R-square. Nah ini kita peroleh dari sini. Nah ini R-square-nya kayak ini ya. Nah ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, contoh ini ya, job satisfaction, nilai R-square-nya adalah 0,457. Nah artinya adalah variabel workload dan work-life balance mempengaruhi sebesar 45,7% terhadap job satisfaction, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Dan untuk work-life balance, nilai R-square-nya adalah 0,287 ini ya. Jadi workload itu mempengaruhi 28,7% terhadap work-life balance, seperti itu. Nah selanjutnya ada pengujian predictive relevance ya. Nanti kita lakukan, kita lompat dulu ke effect size atau F-square. Nah untuk F-square ini kita peroleh nilainya dari sini ya. Nah ini F-square, kita pilih yang list. Nah F-square ini sama dengan R, namun untuk yang F ini lebih individu ya, antara variabel dengan variabel. Kalau yang tadi kan bersama-sama, nah ini secara parsial. Nah di sini kita bisa lihat dari pengaruh work-life balance terhadap job satisfaction, F-square-nya berapa, kemudian workload ke job itu F-square-nya berapa. Nah, nanti dari F-square ini kita lihat kriterianya ya, ini. Nanti tinggal dilihat keterangannya. Nah seperti ini. Jadi work-life balance ke job satisfaction itu memiliki F-square sebesar 0,054. Nah ini masuk ke dalam kategori pengaruh yang kecil. Nah workload ke job nilainya 0,390. Nah ini ya masuk ke dalam kategori besar, seperti itu. Nah untuk pengujian predictive relevance caranya seperti ini. Ini kita bisa back dulu ya. Klik calculate, kemudian pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Nah kita lihat yang ini, construct cross correlated redundancy. Nah ini adalah nilai Q kuadratnya. Jadi Q kuadrat ini merupakan nilai untuk memprediksi ya, memprediksi R-square ketika dilakukan penelitian ulang. Nah kita lihat di sini. Jadi untuk job satisfaction nilainya adalah 0,254. Jadi nah ini masuk ke dalam kategori prediksi yang sedang. Nah artinya ketika penelitian ini dilakukan ulang, maka nilai R-square yang ini ya akan berbeda dengan apa yang sudah dilakukan saat ini. Jadi dilakukan penelitian ulang itu artinya adalah dilakukan penelitian menggunakan kuesioner yang sama, model yang sama, dengan jumlah responden yang sama, namun pada kelompok populasi yang berbeda. Nah nilainya akan berbeda ya, karena ini memiliki prediksi yang keakuratan yang sedang, seperti itu. Nah untuk uji hipotesis caranya seperti ini. Ini kita back dulu, calculate, kemudian pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Ya seperti ini ya. Nah ini adalah pengujian bootstrappingnya. Nah yang pertama kita lihat adalah path coefficient. Nah path coefficient ini merupakan pengaruh langsung. Nah seperti ini ya, diketahui. Jadi ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai dari original sample dan nilai p-value. Nah original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah untuk work-life balance terhadap job satisfaction memiliki pengaruh positif signifikan ya, maka hipotesisnya diterima. Kemudian workload ke job satisfaction memiliki pengaruh positif signifikan, workload ke work-life balance memiliki pengaruh positif signifikan. Nah jadi untuk hipotesis pengaruh langsung ini seluruhnya diterima. Kemudian untuk yang variabel mediasi ya, mediasi di sini dimediasi oleh variabel work-life balance.
Nah, kita peroleh dari sini specific indirect effect. Nah, ini ya. Jadi pada pengujian mediasi ini kita menguji apakah work life balance ini memediasi ya pengaruh antara work life balance terhadap job satisfaction. Nah, ini bisa kita ketahui. Jadi mediasi dari work life balance ini memiliki pengaruh positif signifikan. Maka hipotesisnya juga diterima. Ya, seperti itu ya untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.